Black Panther: Wakanda Forever, salah satu film besar di MCU Phase 4 yang bakal membawa kita ke dalam sebuah cerita konflik antara dua kerajaan besar tersembunyi di MCU, Wakanda versus Talokan, yang akan mengadu kedua pemimpin dari kerajaan ini, Black Panther versus the one and only Namor. Film ini juga bakal menjadi tribute untuk Chadwick Boseman dan jadi momen diintroduce-nya Black Panther baru yang akan mewarisi legasinya T'Challa di MCU. Nah, sebelum kalian nonton filmnya, gua kasih dulu nih berbagai informasi tentang film ini dan juga referensi-referensi lainnya yang perlu kalian tahu sebelum nonton Black Panther: Wakanda Forever. So langsung aja, bareng gue Rian, Nikita Lokan, let's explore this universe. Black Panther: Wakanda Forever, film sequel dari seri Black Panther sekaligus film ke-30 di Marvel Cinematic Universe. Film ini digadang-gadang bakal jadi film terbaik Marvel di tahun ini, mengalahkan film sebelumnya yang underperform. Nah, film ini bakal tayang di tanggal 9 November di Indonesia yang rilis 2 hari lebih awal dibanding perilisan secara global di tanggal 11 November 2022. Dan udah mulai nih pre-sale-nya di Indonesia dari tanggal 4 November kemarin. Ide dari film sequel ini sebenarnya udah mulai setelah film Black Panther pertama dirilis di bulan Februari tahun 2018, di mana Kevin Feige bernegosiasi dan menunjuk director Ryan Coogler untuk kembali menggarap film sequel dari film Black Panther ini. Di tahun 2019, Marvel Studios di event San Diego Comic-Con dan D23 secara resmi mengkonfirmasi kalau film sequel dari Black Panther sedang dalam tahap pengembangan dengan beberapa aktris dan aktor yang dikonfirm untuk kembali lagi di film ini. Di tahun 2020, Ryan Coogler menyelesaikan skrip Black Panther 2 dan proses produksinya seharusnya udah bisa langsung dimulai di bulan Maret 2021. Tapi berita duka muncul untuk film ini, di mana Chadwick Boseman, aktor pemeran utama Black Panther, meninggal dunia karena kanker ususnya. Rencana film ini lalu berubah dengan menulis ulang skrip ceritanya dan baru mulai syuting di tanggal 29 Juni 2021. Dan semua proses syuting dan reshoot dari film ini akhirnya selesai di tanggal 24 Maret 2022. Dimana ini juga berpengaruh sama tanggal rilis dari filmnya yang awalnya direncanakan buat dirilis di tanggal 8 Juli 2022 dan diundur ke tanggal 11 November 2022. Selain jadi sutradara, Ryan Coogler juga menjadi penulis film ini, dibantu dengan penulis lain, Joe Robert Cole. Dia sebelumnya juga jadi penulis skrip untuk film Black Panther pertama dan juga film Inhuman MCU yang gagal digarap. Film ini sendiri bakal punya durasi sekitar 161 menit atau 2 jam 41 menit. Lebih panjang 27 menit dibanding film Black Panther pertama yang berdurasi 2 jam 14 menit. Dan gak kayak film Marvel sebelumnya yang punya 2 post-credit scene, film ini dikonfirmasi cuma punya 1 post-credit scene. Kabarnya, 1 post-credit scene lain dihapus yang isinya memunculkan karakter Dr. Doom. Black Panther: Wakanda Forever awalnya didesain untuk fokus ke cerita T'Challa, bagaimana dia struggling untuk melanjutkan hidupnya setelah event Snap Thanos, dan akan memperkenalkan Namor di post-credit scene dari film itu. Tapi karena meninggalnya Chadwick Boseman, film ini lalu berubah haluan cerita. Kematian T'Challa diadaptasi menjadi momen cerita di filmnya, yang juga bakal mematikan karakter Black Panther T'Challa di dalam filmnya itu. Sehingga mereka nggak akan merecast pemeran T'Challa dan akan melanjutkan mantle Black Panther ke pewaris selanjutnya atau pewaris baru. Film ini diganti dengan menceritakan bagaimana Wakanda sekarang harus struggling untuk melindungi negara mereka dari intervensi bangsa asing setelah kematian raja mereka, dan bagaimana mereka harus berkonflik dengan kerajaan Talokan yang dipimpin sama Namor. Selain itu, produser Marvel Studios Ned Moore dalam salah satu interviewnya juga menjelaskan kalau film Black Panther: Wakanda Forever akan sedikit berbeda dengan film Marvel lainnya dan menjadi film spesial khusus sebagai tribute untuk mendiang Chadwick Boseman. Cast dan karakter. Film ini kembali dibintangi sama aktor dan juga aktris yang terlibat dalam film Black Panther pertama, seperti Letitia Wright sebagai Shuri, adiknya T'Challa dan Princess Wakanda yang mendesain seluruh teknologi di Wakanda. Lupita Nyong'o sebagai Nakia, love interest-nya T'Challa dan jadi War Dog alias mata-mata untuk Wakanda. Dan Negurira sebagai Okoye, leader dari pasukan pengaman Raja, Dora Milaje. Winston Duke sebagai M'Baku, kepala suku dari suku Gunung Jabari. Lalu ada Florence Kasumba sebagai Ayo, letnannya Okoye di pasukan Dora Milaje. Lalu Martin Freeman sebagai Everett Ross, agen CIA, Angela Bassett sebagai Queen Ramonda, Isaac De Bancole sebagai leader dari River Tribe, Dani Sapani sebagai Mekatu, leader dari Border Tribe, Zola Williams sebagai Yama, anggota dari Dora Milaje, dan Janecia Adams sebagai Nomble, anggota dari Dora Milaje.
Selain itu ada juga karakter baru yang diperankan oleh berbagai aktris dan juga aktor berbakat, seperti Dominic Thrones yang memerankan karakter Riri Williams, mahasiswi MIT yang dibawa Shuri ke Wakanda dan pencipta dari armor Ironheart. Lalu Michelle Cole sebagai Aneka, anggota junior dari pasukan Dora Milaje. Tenoch Huerta sebagai Namor, Raja Talokan yang bakal berkonflik dengan Wakanda, Manuel Chavez sebagai Namor Muda, Alex Livanali sebagai Atuma, salah satu kesatria dari Talokan, Mabel Sadena sebagai Namora, kesatria wanita dari Talokan, Irma Estela Guerre sebagai Ratu Fen, ibu dari Namor, dan Maria Mercedes Koroy sebagai Fen Muda. Character and Story. Film Black Panther Wakanda Forever bakal memperkenalkan dengan banyak karakter baru dan juga story dari komik Marvel yang diadaptasi di film ini. So biar kalian nggak bingung, gue bakal ngejelasin mereka satu persatu. Kita mulai dari karakter Namor. Di komik, Namor diceritakan sebagai seorang mutant hybrid yang merupakan anak dari seorang kapten kapal bernama Leonard Mackenzie dan putri Atlantean yang bernama Fen. Namor sendiri diasuh sama ibunya di Atlantis. Saat dia dewasa, Namor menggantikan Emperor Takor, kakeknya Namor, sebagai raja pelindung Atlantis. Namor diceritakan sebagai raja yang benci sama para manusia di daratan yang udah membuat laut menjadi rusak. Dimana di salah satu storyline, Namor pernah diceritakan mengirim monster bernama Giganto untuk menyerang New York sebelum dia dihentikan sama kelompok Fantastic Four. Di sisi lain, Namor sebenarnya bukan orang jahat, karena di beberapa storyline, Namor sempat jadi superhero di bumi dengan bergabung sama berbagai tim seperti Avengers, Defenders, New Invaders, dan juga Illuminati. Nah, di film ini, Namor sendiri diceritakan punya backstory yang berbeda, di mana Namor diceritakan sebagai Raja Talokan, sebuah peradaban kerajaan bawah laut di wilayah Mesoamerika. Namor juga dikenal sebagai representasi dari dewa yang disembah sama bangsa Talokan yang bernama Kukulkan. Tidak seperti versi komiknya yang diceritakan emosional, pendendam, dan kadang jahat, Namor di sini diceritakan sebagai raja yang bijaksana dan damai, yang bahkan sempat mengajak Wakanda untuk bernegosiasi sebelum dia menyerang Wakanda. Dan Namor bakal disebut sebagai mutant, menambah daftar mutant yang muncul di MCU saat ini. Masih di bangsa Talokan, kita juga punya karakter Namora yang diadaptasi dari karakter dengan nama sama di komiknya. Namora alias Aquira Nautica Neptunia adalah putri dari seorang pria Atlantean dan wanita daratan. Namora adalah sepupunya Namor yang juga merupakan manusia hybrid setengah manusia setengah Atlantean dan juga mutant. Ini membuat dia punya tampilan seperti manusia tapi memiliki kekuatan Atlantean dan bisa terbang dengan sayap kecil di kakinya. Berikutnya ada Atuma. Di komiknya, Atuma diceritakan sebagai pemimpin dari Skarka Tribe, suku nomaden yang diasingkan dari kerajaan Atlantis. Atuma terlahir sebagai orang Atlantean Tulen yang membuat dia bisa hidup di dalam air dan terbukti sebagai petarung unggul di antara suku Skarka. Dari kecil, Atuma mendengar sebuah ramalan yang mengatakan bahwa suatu hari nanti kesatria dari suku Skarka akan menjadi penguasa baru di Atlantis. Dari situlah dia memimpin bangsa Skarka untuk menyerang kerajaan Atlantis untuk merebut posisi raja di sana. Dan di film ini, karakter Atuma bakal jadi salah satu kesatria yang bakal memimpin pasukan Talokan untuk berperang dengan Wakanda. Film ini mengintroduce kita sama salah satu karakter yang bakal jadi superhero baru di MCU, yaitu Riri Williams alias Ironheart. Riri Williams di komiknya diceritakan sebagai anak super jenius yang dari kecil udah tertarik dengan teknologi dan bisa masuk MIT di usianya yang masih sangat muda. Nah, karena ngefans dan terinspirasi sama Tony Stark, Riri men-challenge dirinya untuk membuat armor Iron Man-nya sendiri dengan menggunakan teknologi dari armor Iron Man mode 41 dan material yang dia curi dari kampus. Riri akhirnya berhasil dan bisa menggunakan armornya, di mana aksi pertamanya adalah menghentikan tahanan yang kabur dari penjara. Kabar ini lalu didengar sama Tony Stark yang mendatangi Riri dan memfasilitasi dia untuk menjadi superhero yang membuat Riri menjadi sidekick-nya Iron Man selama Civil War kedua. Sampai kemudian, Riri akhirnya memutuskan untuk solo karir sebagai superhero dengan membangun armor Iron Man baru yang lebih canggih dan mengambil identitas sebagai Ironheart. Nah, kalau di film ini, Riri Williams diceritakan sebagai mahasiswa MIT dan seorang montir mobil. Dia dibawa sama Shuri ke Wakanda dan dibantu untuk menciptakan armornya sendiri yang kedepannya bakal dia kembangkan untuk menjadi superhero Ironheart. Ada juga karakter baru seperti Aneka. Di komik, Aneka diceritakan sebagai instruktur bertarung untuk Dora Milaje, di mana dia ditugaskan T'Challa untuk melatih Dora Milaje teknik mengalahkan robot untuk mengantisipasi Doom War. Suatu hari ketika Aneka membunuh seorang kepala desa di Wakanda yang abusif terhadap wanita, Queen Ramonda menjatuhkan hukuman mati buat Aneka. Bersama Ayo, sahabat sekaligus love interest-nya, mereka mencuri armor Midnight Angel dan membebaskan Aneka dari penjara.
Sejak itu, mereka tidak lagi menjadi bagian dari Dora Milaje dan memulai petualangan sebagai Midnight Angel untuk membebaskan seluruh wanita yang jadi budak di Wakanda. Nah, di film ini, Aneka justru jadi junior di Dora Milaje yang agak rebel dan suka bertentangan dengan aturan-aturan dari grup elit ini. Dan sama seperti komiknya, kemungkinan film ini juga bakal mengeksplor hubungan antara Ayo dan Aneka, yang di film ini juga bakal mengintroduce bagaimana Aneka dan pasukan Dora Milaje yang bakal memakai armor dari Midnight Angel saat berhadapan dengan pasukan Talokan. Selain itu, film ini juga meng-highlight tentang story bagaimana Wakanda sekarang diserang sama bangsa asing yang mengincar Vibranium setelah kematian T'Challa. Juga kemunculan dari sosok Black Panther baru yang akan meneruskan legasinya T'Challa. Nah, untuk story-nya sendiri, kalau di komik, ini sebenarnya mirip sama plot dari storyline Wakanda Invasion yang menceritakan bagaimana Ulysses Klaue bekerja sama dengan Mbutu, pemimpin negara tetangganya Wakanda yang bernama Niganda, yang berusaha untuk menginvasi dan men-take over resource-nya Wakanda. Melihat Wakanda yang tidak stabil karena serangan Niganda, Amerika juga ikut menyerang Wakanda dengan mengirim pasukan cyborg zombie yang bernama Very Special Force. Serangan ini sendiri pada akhirnya berhasil diatasi sama Black Panther dan pasukan Wakanda yang bisa mengalahkan semua tentara Niganda, pasukan Very Special Force, dan para supervillain yang terlibat dalam serangan ini. Storyline Wakanda Invasion juga melibatkan salah satu karakter yang juga muncul di film Black Panther, yaitu Everett Ross. Dia dipaksa menjadi penasehat pemerintah Amerika yang berencana untuk menginvasi Wakanda. Nah, role yang sama mungkin akan diambil sama Everett Ross di film ini, yang bakal dipaksa terlibat dalam serangan pasukan Amerika ke Wakanda. Tapi karena Everett Ross berhutang budi ke Wakanda, Everett Ross akan rebel ke pemerintah Amerika dan akan membela Wakanda. Kemunculan Black Panther baru di film ini juga relate dengan storyline Shuri yang berusaha untuk mewarisi title Black Panther dari T'Challa. Di komik, sejak dia remaja, Shuri sudah berambisi untuk menjadi wanita pertama yang jadi Black Panther. Suatu hari, Shuri menentang perintah ibunya dan masuk ke arena untuk men-challenge pamannya Shan untuk merebut title Black Panther darinya. Usahanya gagal karena Shan keburu dikalahkan sama petarung lain yang di-reveal ternyata adalah T'Challa, kakaknya Shuri. Sejak itu, Shuri fokus membuktikan dirinya sebagai seorang kesatria dengan ikut dalam beberapa pertempuran. Melihat potensi Shuri, T'Challa melatih Shuri cara bertarung dan menjanjikan kalau suatu saat nanti Shuri bakal mewarisi posisi Black Panther dari T'Challa. Nah, Shuri baru dapat kesempatan untuk jadi Black Panther ketika Dr. Doom menyerang Wakanda dan membuat T'Challa koma. Sejauh ini, dugaan kuat masih condong ke Shuri ya, yang bakal menjadi sosok Black Panther yang baru. Tapi nggak juga menutup kemungkinan kalau karakter lain juga bisa jadi Black Panther, misalnya Queen Ramonda. Nah, film ini juga mengadaptasi salah satu momen ikonik yang terjadi di komiknya, yaitu ketika Namor membuat Wakanda banjir dengan kekuatannya. Nah, ini diambil dari komik Avengers vs X-Men, di mana ini dilakukan ketika Namor membuat Wakanda banjir untuk mencari para Avengers yang bersembunyi di sana. Di mana si Namor melakukan ini dengan menggunakan senjata Trident of Neptune yang punya kemampuan untuk mengendalikan gelombang air. Di film ini kita juga bakal tahu nih apa motifnya Namor membuat Wakanda banjir dan apa konflik sebenarnya yang terjadi di antara Wakanda dan Talokan. Menurut teori sih, katanya ada hubungannya sama Vibranium. Movie dan komik recommendation. Nah, buat kalian yang mau catch up sama cerita dari film ini, terutama pengen tahu backstory dari Wakanda, Black Panther, dan juga pemicu konflik yang bakal terjadi di film ini, kalian bisa nonton film Black Panther pertama tentunya, yang di sini bakal mengeksplor lebih dalam cerita dari Wakanda dan juga Black Panther, dari mulai sejarahnya sampai kondisi mereka di momen sekarang ini. Dan dengan nonton film ini, kalian juga bakal tahu kalau kebijakannya T'Challa yang membuka Wakanda ke dunia, in the end bakal berimpact buruk ke Wakanda sendiri, yang malah jadi sasaran berbagai negara yang mengincar resource Vibranium mereka. Kamu juga bisa nonton beberapa film yang menceritakan perjalanan awal Black Panther di MCU, seperti film Captain America Civil War yang jadi momen debutnya T'Challa, terus film Black Panther, Avengers Infinity War di mana T'Challa membantu Avengers menyelamatkan Vision dan ngelawan pasukan Thanos, dan terakhir adalah film Avengers Endgame yang jadi momen terakhir T'Challa ikut dalam perang besar bersama Avengers untuk melawan Thanos. Selain itu, ada juga beberapa komik yang juga recommended buat kalian baca untuk mengerti soal karakter dari cerita film Wakanda Forever ini. Seperti komik Black Panther Volume 4 yang menceritakan invasi Wakanda dan awal mula Shuri meneruskan legasi T'Challa sebagai Black Panther. Dan komik Avengers vs X-Men tentunya yang menceritakan bagaimana Namor menyerang Wakanda dan membuat Wakanda banjir.
Dan buat kalian yang pengen tahu backstory dari beberapa karakter baru MCU di film ini, kalian juga bisa baca beberapa komik seperti komik Invisible Iron Man volume 3 dan 4 yang menceritakan origin dari Riri Williams, Submariner volume 1 untuk tahu origin Namor, Black Panther volume 5 dan 6 untuk tahu ceritanya Aneka, komik Dark Reign Madman volume 1 untuk tahu cerita Atuma, dan Saga of the Submariner volume 1 untuk tahu ceritanya Namora. Overall, lewat film Black Panther Wakanda Forever ini kita nggak akan cuma diceritakan bagaimana masa depan Wakanda dan Black Panther di MCU, tapi film ini juga bakal jadi jembatan untuk para karakter baru yang nantinya bakal dieksplor lebih dalam di project MCU selanjutnya. Seperti Riri Williams yang ceritanya bakal berlanjut di series Ironheart, dan juga Namor yang mungkin akan punya film sendiri atau muncul di project MCU lainnya. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Black Panther Wakanda Forever. Kalau kalian punya pendapat atau komentar sendiri, silakan jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Nike Talokan. See you in the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.